Halo semuanya, gabung bersama kita hari ini Luna Maya, apa kabar Lun? Baik, apa kabar? Gimana di rumah saja? Sudah mulai merasakan kegaringan yang hakiki belum? Em, Jujur kemarin gue agak breakdown sih. Mungkin karena lagi PMS juga kali ya. Hmm. Jadi ditambah dengan situasi seperti ini tuh jadi kayak tiba-tiba moodnya tuh langsung gini. Iya, iya, iya. Terus yang galau abis, yang ya gitu deh, nggak Iya, iya, menentu, iya. nggak ada arah. Soalnya yang paling paling bikin sedih dari ini semua adalah kita nggak tahu ini sampai kapan. Itu yang bikin stres kan. Iya, Kalau kalau kita tahu tahu, 2 bulan, 1 bulan hmm, punya tanggal, hmm, ini akan selesai. Ya kita ya udah gitu loh. Kita tahu nih kapan berakhir. Ini kan bener, kita nggak tahu ya. bener, Tiba-tiba bener banget, diperpanjang lagi PSBB, diperpanjang lagi. bener-bener. Ya Itu kan? bener banget. Kalau tahu sih mungkin akan lebih punya apa ya planning, ya udah kita sabar. Misalkan habis Lebaran kan 1 Juni Mm-mm. tuh penerbangan bisa gitu kan buka Mm-mm. gitu. Ya udah deh 1 Juni sabar langsung berangkat ke Bali kah atau gimana? Mm-mm. Ya 1 Juni juga Kita katanya nggak bisa tahu bakal diundur lagi apa enggak kan? Iya. makanya. Nah, Ya, ngomong-ngomong soal di rumah aja, ngomong-ngomong soal Bali juga, hmm. kerjaan gue di rumah aja, saking gue kangennya keluar adalah gue jalan-jalan pakai Google Earth. Oh gitu. Ya, makanya tadi gue WA lo, gue bilang, Ya 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 itu dong, sekolah lo dulu dong, kita sekalian ya ya jalan-jalan, sekalian ngobrolin masa sekolah ya. ya, ya boleh boleh. Oke, kita langsung aja ke SD-nya Luna. Ini bukan, bener kan? Iya Ini ya. dulu Jadi namanya bukan ini. bukan, dulu Oke. namanya Swastiastu. Jadi ini sebenarnya sekolahnya itu komplek dari TK, Mm-mm. SD, SMP sampai SMA. Makanya Oke. tadi kan gue kasih lo beberapa nama yang sama kan. Jadi ini sebenarnya berderet itu, nah dari ujung sampai ujung tuh sekolah semua, gede sekali. Nah, lo datang ke sekolah ini naik apa biasanya? Jalan kah atau Oh mau ini di Denpasar sih, dianterin gue atau dianterin. oke. Dan rumah lo dulu juga di Denpasar? Enggak, di Oh Seminyak. enggak. Oh berarti lumayan jauh ya perjuangan ke Ya SD ini sekitar dulu. 30 menit lah, zaman Oke. dulu mungkin ya, 20-30 menit lah. Jadi SD, SMP, SMA ini pasti komplek apa sekolah yang terpandang sekali ya, kayak elit banget gitu kali ya. Pada saat itu, sekarang juga iya sih. Mm-mm, Jadi mm-mm, karena gini, pada zaman aku sekolah mm-mm. itu kan kalau sekarang kan mungkin banyak anak-anak sekolah yang sekolahnya di international school gitu, Iya. yang apa namanya, yang udah IB atau Cambridge gitu-gitulah gitu. Oke. Kalau zaman gua, kalau warga negara Indonesia nggak boleh masuk international school at that time gitu. Oke. Jadi memang untuk diperuntukkan kepada mereka-mereka yang warga negara asing gitu. Makanya ada Australian International School, ada Bali International School. Itu buat mereka-mereka yang berwarga negara asing. Since gue tuh orang Indonesia, karena bokap gue Indonesia, automatically gue adalah warga negara Indonesia. Jadi at that time agak limited untuk mencari sekolah, dan memang sekolah swasta terbaik pada saat itu adalah sekolah Katolik ini, Swastiastu ini. Sekarang Swastiastu berubah itu. jadi Santo Yosef. Oke. Yeay, aku bangga menjadi anak Santo Yosef atau Swastiastu. Lu SD kayak gimana, Lun? Kayak gue ya, kalau gue tuh pernah inget ya, gue SD kalau ada cewek cantik gitu ya di SD itu gue tuh inget gitu, karena kita tuh bergerombol terus ngomongin gitu, masih zaman-zaman naksir cinta-cinta monyet gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, lu tuh pasti kan dari SD udah tinggi, udah dilihat orang lah gitu, udah cantik gitu. Lo Uh, lo dari sisi yang itu berarti lo ngerasa nggak diomongin sama Gini, bocil-bocil SD itu? boleh percaya, boleh tidak. Ya. Gue itu waktu kecil tidak termasuk cewek-cewek populer, cantik, ataupun gimana. Justru gue tuh Oke. kecil itu jelek. Oh, justru kayak gitu ya? Justru Gue tuh beda total ya? beda total. Gue tuh nggak pede. Terus badan gue gede. Waktu SMP gue tuh bongsor banget. Kayak Oh ya? temen gue tuh manggil, maaf ya, maaf. Temen gue tuh manggil gue tuh babon gitu. Maksudnya gede gitu. Oke, aneh banget ya untuk dipercaya ya. Ternyata beda banget ya. Beda gitu. Terus udah gitu, Oke. gue tuh dari SMP sampai SMA kelas 1 gue tuh di tim basket. Jadi gue tuh anak basket banget, yang bangsor, yang tomboy, yang Hmm. kalau misalkan timnya kalah gitu berantem, gitu. Masa lu nama ya kayak gitu? Ah, lo nggak tahu ya, gue tuh pernah Gila, gila, gila. tawuran, men. Yang bener. Karena kelompok basket kita kalah gitu. Terus
si lawan gue tuh lewat depan gue gitu. Hmm. Bertiga per berempat gitu, nggak tawuran sih, maksudnya kayak Ribut lah. ribut lah gitu. Ribut. Nah, persis di jalan ini yang lo lagi tunjukin ini nih. Oh, ini jalan ini? Ini Ini jalan nih. tempat lo ribut? Nah, lo maju dikit. Nah, ini zaman kapan berantemnya ini nih, ribut lo ini? Ini SMP. SMP? Nih. SMP, kelas 3. Sebenarnya dekat-dekat sini nih, bener-bener. Terus di jalan? Ya kan ada trotoar kan? Iya. Dulu KFC nggak ada. Jadi ceritanya pertandingan persahabatan. Antar sekolah. Iya. Tapi tidak berujung persahabatan. Pertandingan permusuhan ya sebenarnya. Cewek-cewek gitu. Terus. Wah, kan kalau udah kalah malu ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya olahraga harusnya sportif ya. Ini jangan dicontoh ya. Ini nggak baik. Tapi ini sekedar cerita aja gitu. Masa muda lah. Terus. Iya gitu. Terus lewatlah si tim lawan gitu. Dia itu orang Korea. Lawan lo ini orang Korea? Orang Korea. Gue inget banget. Dia kalau nggak salah namanya Lee Song Kyung. Spesifik banget, masih inget lagi. Ingat banget gue. Dia lewat gitu. Terus udah gitu dia lewat itu ngeliatnya tuh gini. Kayak menang gitu kan gitu. Terus gue yang kayak, apa lihat-lihat? Dia gitu. Dia bisa bahasa Indonesia tuh ya, dia ngerti ya? Bisa. Karena dia sekolahnya sekolah di Indonesia gitu. Terus dia dengan logat Koreanya, siapa lihat-lihat gitu. Oh gitu. Kamu tadi lihat-lihat saya nggak? Kamu apa lihat-lihat saya gitu. Logatnya Bali deh. Terus bilang, apa lihat? Terus enggak, siapa yang lihat? Oh, Pak bilang, kamu itu bang. Terus habis itu dia bilang gini, pokoknya entah kenapa tiba-tiba dia menyulut, pokoknya udah adu argumen, terus dorong-dorong berantem gitu, terus teman-teman gue bukannya bantuin, misahin, malah lari teriak ke temen, weh Luna berantem. Terus ribut gak itu antar pertemanan itu, geng-gengan itu? Apa cuma disorakin ya, terus kalian berdua? Pas mereka cabut tinggal sisa berdua, terus langsung kayak gitu, apa kamu awas? Ya udah gitu-gitu langsung menghindar. Jadi lu jagoan ya zaman itu ya. SD, ya karena tomboy kan, karena tomboy tuh yang anak basket, yang baju tuh, jadi gini, lucu ya, kalau misalkan anak SMP, SMA, kan kalau cewek cantik-cantik suka roknya dipendek-pendekin kan, bajunya ketat-ketat gitu kan, maksudnya biar nggak terlalu gombrong. Kalau gue justru kebalikannya, baju gombrong-gombrong, rok panjang, gitu. Jadi gue bukan tipe-tipe cewek yang di sekolah yang gitu. Yang anggun ya. Tapi lo menyadari bahwa lo ditaksir orang itu kapan? SMP itu udah ada belum yang walaupun lo masuk tim basket dan tomboy ya, ada nggak ya cowok yang naksir gitu? Tapi tidak ada di sekolah gue. Oke. Gue ada naksir banget sama cowok di sekolah gue waktu SMP. Oh, justru lo yang naksir banget? Gue yang naksir banget gitu. Karena gue iri sama temen-temen gue gitu. Kok pada pacaran di sekolah ya gitu, enak. Misalkan beda kelas, ke kantin bareng gitu. Kok gue gak ada yang ini yang naksir gue gitu. Sekarang orang ngantri lah. Enggak lah gitu. Terus gue tuh mikir gini kayak, oke, kayaknya gue harus mencari target yang paling ganteng siapa gitu. Di sekolah, di SMP ya? Sekolah, SMP gitu. Ternyata gue naksir satu orang gitu dan dia tidak pernah tahu kalau gue naksir dia. Oh, jadi itu setiap anak sekolah pasti punya tuh cerita cinta diam-diam tuh. Diam-diam dipendam. Iya, padahal gue udah kayak ini sama teman sekelasnya. Oke, jadi SMP nggak pernah pacaran ya? Cuma naksir-naksir aja ya? Naksiran. Tapi akhirnya maksudnya gue punya pacar tapi tidak di sekolah yang sama gitu. Oke, tapi masih di Bali saat itu? Di Bali. Oke. Nah, kita beranjak ke SMA. SMA itu ternyata lu di Jakarta ya? Sempet gue di Bali juga di sini, di sekolah ini. Oh, di sebelah itu. Nah, abis itu pindah ke SMA Negeri 46, betul? Abis itu gue ke Gandhi. Oh, Gandhi dulu? Ya. Oke, baru gue ke Jakarta. Nah, itu kenapa lo SMA bisa banyak berpindah-pindah gitu tuh? Oh, gue dari SD, men, pindah-pindah. SD pindah juga, SMA juga pindah. Karena pekerjaan bokap atau? Enggak, nyokap gue suka pindah rumah aja. Oh gitu? Iya, di Bali juga gitu. Tiba-tiba pindah ke Candidase lah. Nah, waktu di Candidase, gue tuh sempet di SD negeri nomor berapa ya? SD negeri nomor 3 Sengkidu apa namanya. SD, lupa lah ya. Pokoknya pernah lah gitu. Iya, itu juga TK gue di situ. Jadi sebenarnya gini, awalnya itu sebenarnya harusnya gue lulusan 2001. Oke.
Tapi kenapa baru 2002 lulus SMA? Karena waktu gue TK di Santo Yosef Swastiastu itu juga, jadi pokoknya gue di situ lah terus. Pindahlah nyokap bokap gue ke Candidase, itu dekat Karangasem, dekat Pelabuhan Padang Bayam, ujung Bali deh, buntutnya Bali tuh di situ. Pindahlah gue di situ. Yang namanya anak TK, yang harusnya kan dari TK ke SD 1 dong. Iya. Sama nyokap gue nggak mau sekolah, maunya TK aja lagi. Oh, minta. Jadi TK lagi gue, ngulang lagi TK 0, TK besar, TK. Jadi 4 Kak, ibaratnya 0 kecil 2 kali, 0 besar 2 kali. Jadi lu minta tinggal kelas ya istilahnya ya. Ada seorang anak minta, aku tidak mau naik kelas, Ma. Aku lebih suka tinggal kelas. Aku suka masa-masa ini. Nyokap gue mengiyakan itu. Gubrak banget ya. Makanya umur 7 tahun gue baru 1 SD. Yang harusnya kan umur 6 tahun, 5 tahun kan. Okay. Ya 6 tahun lah 1 SD. Tapi katanya orang yang telat yang katanya orang yang telat masuk sekolah itu biasanya lebih pede. Lo termasuk nggak? Karena lo ngerasa lebih setahun lebih tua gitu. Jadi ada PD-nya tuh lebih dapat. Apa enggak? Justru minder gila. Oh, justru minder ya? Karena gue paling tua sendiri ya. Gue baru ngeh gitu pas udah, kok teman sekelas gue kok muda-muda banget ya. Kayak ada yang, gue 7 tahun, teman gue 5-6 tahun. Kok gue gede sendiri gitu. Okay. Dan kelas badan gue juga lebih gede dibanding mereka. Iya benar juga ya. Makanya gue tuh suka di kelas tuh nunduk. Makanya gue sampai sekarang tuh suka bongkok gini gitu. Oh, karena kebiasaan. Kebiasaan gitu. Nah, kenapa ke Jakarta nih? Apa ya ada hubungan sama karir kah atau gimana nih? Karir. Oke, jadi berarti dari SMP itu lo udah mulai di foto kah segala macam? Karena kan SMA kan di Jakarta nih. Apa justru pas SMA di Bali baru dapat tuh semua permodelan itu? Sebenarnya mulainya dari 3 SMP, tapi gue pindahnya tuh 2 SMA. Oke. Gitu. Nah, ini SMA 46. Ada cerita apa nih di SMA 46? Wah, kalau di 46 ya, ceritanya itu gini. Pokoknya setiap hari apa gitu, teman-teman sekelas itu suka banget kolekan duit. Kolekan tuh apa? Ngumpulin duit sama-sama gitu? Iya, tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Misalkan, si Doni kebacok kemarin. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Sekarang kan dulu. Tawuran kan mungkin udah nggak ada ya. Kayak SMA gue dulu ada tawuran, tapi sekarang udah nggak ada. Gue tuh sampai kayak gila ini gitu. Iya. Pokoknya gue tuh sampai kayak tiba-tiba lah kebacok lah, ke ini urunan yuk buat rumah sakit si ini si itu gitu. Gue yang kayak ya Allah. Itu kaget gak sih lo anak dari Bali nih? Daerah ya, terus daerah. Masuk ke Jakarta, terus tiba-tiba ini orang pada ngumpulin duit apa? Ini pada kebacok. Itu kaget gak buat lo? Perempuan lagi kan? Ya kaget lah gitu. Maksudnya menurut gue tuh kayak, dude ini penting banget sih nih anak-anak gitu, tawuran gitu. Lo ngapain sih tawuran ya gak sih? Oke, gue juga waktu SMP gitu, kan juga kayak, wah gitu, adu-adu keren gitu. Iya. Tapi kan nggak pakai senjata tajam lah. Iya. Kalau mau gebuk-gebukan aja gitu. Betul. Kalau ini kan sampai tak lempar parang gitu. Gue sampai kayak udah pakai otot aja kalau mau tawuran. Iya. Jangan menyakiti orang sampai mengorbankan nyawa dia kan. Kayak itu kan bahaya kan. Tiba-tiba, nah tapi terus tahlilan lah, ngumpulin buat ibunya kan. Pusing kita sih. Jadi jangan tawuran ya, mudah-mudahan udah stop juga ya di mana-mana ya di Jakarta ya. Tapi ini daerahnya nih, lo main basket juga nih, berarti di sini nih lapangannya nih, bener nggak? Ya, ini kalau jam 7 udah ditutup tuh gerbangnya. Oke, karena kalau yang telat nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Dan zaman dulu nggak boleh bawa mobil. Gue waktu SMA kelas 2, gue udah bawa mobil, gue parkir jauh banget. Diparkir di mana? Orang ini pinggir semua tuh. Jauh pokoknya ya? Di belakang sekolah lah pokoknya. Oke, gila. Jadi dia pakai mobil, udah pakai mobil. Nah, lo populer gak tapi di SMA? Pasti udah populer dong. Orang tahu kan? Iya. Ini udah ya tau lah majalah Aneka Yes kan. Senyum Aneka, senyum 3 jari. Itu udah diomong-omongin gak? Atau kayak lo punya geng cewek populer kayak SMA pada umumnya? Enggak. Ini sama seperti gue waktu SMP gitu. Di saat teman-teman gue yang di situ itu semua bajunya ketat-ketat dan roknya mini-mini, gue kebalikannya gombrong-gombrong. Kayak tetap gede-gede tuh, walaupun lu udah model udah apa. Gue sukanya tuh adem, ngerti nggak? Gue nggak suka yang
ngetat-ngetat gitu, nggak tahu ya. Sampai Iya, sekarang iya. sih gue jarang, ya sesekali lah gitu, tapi nggak, not all the time lah gitu. Tapi bener bahwa masa SMA masa yang paling indah tuh bener. Lo masih inget banget masa-masa SMA. Kalau jujur, kalau gue Hmm. masa SMP paling indah. Oke. Karena SMA gue udah mulai kerja. Tapi ngaturnya gimana, Lun? Lo kerja, lo Oh, sekolah, itu gimana caranya ngatur? ya kayak kebanyakan orang aja. Bisa ya Ya, tapi ya dilakuinnya. eh susah sih sebenarnya. Iya. Apalagi ada momen-momen di mana misalkan ada ulangan matematika, gue kan paling dodol matematika ya. Gue tuh, I don't know why, math for me is just kayak Nggak banget alien, lah. alien. Nggak dipahami. Iya, iya, iya. Kalau yang basic-basic ngerti lah gitu. Kalau udah yang, aduh, yang rumus-rumus apa gitu, Iya. gue nggak bahasanya tuh udah bahasa planet sih menurut gue. Satu Hmm. ketika gitu, gue selalu berusaha untuk tidak bolos gitu. Mm-mm. Takut kalau tiba-tiba ada ulangan, Hmm. terutama matematika. Kalau ulangan matematika bareng teman-teman, dan lucunya temen sebangku gue itu ulang tahunnya sama persis kayak gue. Wih di. Terus Sama. sifatnya sama juga? Enggak juga? Dia beda setahun, dia lebih di atas gue setahun. Maksudnya lebih muda setahun dia. Terus di bawah maksudnya. Terus ya udah, kemarin dia bilang gitu, kemarin ada ulangan, lu nggak masuk gitu. Dan gue yang kayak oke. Terus gue dipanggil sama guru gue, suruh ke depan, ulangan susulan sendiri. Astaga. Lo mau tahu? Gue itu udah bingung. Ini gue nyontek sama siapa ya? Terus Gue gimana? gak belajar sama sekali. Sama sekali gue gak belajar gitu. Kayak bener-bener, wah itu momen yang paling gue inget. Sampai akhirnya gue hanya mengulang soal. Cuman jadi soalnya apa? Cuman lo tulis di jawaban. Soalnya itu gurunya pasti bingung juga ya. Ini Dia dia ngisi bingung, soal. kasih nilai. Dia bilang, ya maksudnya gue jawab juga. Tapi kayak yang penting terlihat panjang di kertas jawaban. Soalnya gue salin lagi. Tapi gila ya masa-masa itu ya. Terus, Kadang ngeselin tapi ngangenin juga gak sih? Kita cuma punya waktu 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Tapi itu kayak gak hilang gitu ya gak sih? Itu masa-masa kita tumbuh kan, kita baru ngerti dunia tuh kan umur-umur segitu kan, dunia tuh kayak gini deh. Jadi tuh keselamanya tuh ada di kepala lo gitu. Benar. Dan menurut gue ya buat temen-temen gitu yang mungkin kan sekarang dede-dede sekarang hobinya kan nonton YouTube ya. Oke. Ya maksudnya main game atau apa gitu. Karena at that time teknologi itu kan belum kayak sekarang kan. Jadi kita interaksi terhadap human-nya itu lebih gitu. Kayak misalkan pulang sekolah, gue ke Blok M Mall gitu. Halo, Blok M Mall. Blok M Plaza apa Blok M Mall? Sorry, Blok M Mall dan Plaza ya dua-duanya lah. Yang depan Ayam Bulungan nggak? Yang dekat SMA 6? Itu tempat gue juga. Soalnya Blok M Mall itu dekat terminal. Blok M Plaza itu yang depan Ayam Bulungan, dekat SMA 70 sama SMA 6. Itu tempat nongkrong gue, nah, Blok M Plaza. Kalau dari Blok M Plaza, kita mampir dikit tuh ke toko kaset zaman dulu. Di Stara. Ya Allah. Karena lu 2002 kan, gue 2003. Jadi kita tuh pasti ada di masa yang sama tuh. Nah, selisipan kita. Pasti selisipan itu, yakin gue. Itu ya, wah bioskop di Blok M Plaza, di bioskopnya kan, paling atas kan. Aduh astaga. Terus ada food court kan, sebelum nonton, muter-muter dulu lah kita. Texas fried chicken dulu tuh. Nah, itu dekat bioskop. Oh my god. Duh, zaman masa-masa itu ya gila. Semua tuh sederhana tau Lun. Semua tuh simple. Pulang sekolah, main ke mall, udah kita gak usah mikirin apa-apa gitu loh. Gila gak sih? Jadi mungkin teman-teman dede-dede yang sekarang mungkin lagi nonton, yang misalkan, I don't like school gitu, pengennya pulang main game atau ketemu teman, go out, have fun as much as you can, karena benar-benar pada saat kita udah kayak sekarang, ini ngomongin masa SMA, SMP, itu tuh kayak, pengen balik lagi ya. Gitu. Iya. Jadi benar-benar manfaatin, nikmatin. Bandel boleh, tapi yang wajar gitu. Jangan tadi pakai parang gitu-gitulah. Itu jangan. Ya, gak usah tawuran, gak usah narkoba ya, gak usah yang aneh-aneh lah ya. Have fun aja, mau seru-seruan lah, mau nongkrong sampai pagi. Terserah gitu.
Siap. Oke, terima kasih Luna ya atas cerita-ceritanya. Udah jalan-jalan juga tadi kita ya. Thank you ya. Seru Ditunggu collab kita juga nanti di channelnya Luna. Oke. Ya. Dadah. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.